welcome back to my YouTube channel. Oh my god, gue masih huha-heho karena gue baru beres gym, baru pulang gym. Tapi memang gue sudah mengkhususkan waktu ini sambil nungguin jam makan siang untuk membuat video ini untuk kalian. By the way, kali ini gue mau share skill-skill yang harus dimiliki menurut gue untuk pegangan kalian sendiri ya. Ini juga berdasarkan pengalaman gue dan juga sangat baik saat kita memiliki ini sebagai pasien atau sebagai ODGJ. Dan gue akan share, gue cuma pakai 2 skill untuk menjalani hari-hari gue, untuk mengelola triggernya, mengelola stresnya, mengelola kalau ada trauma-trauma yang relapse seperti itu, atau trauma-trauma yang terjadi lagi. Nah, gimana cara gue mengatasi itu semua? Jadi kali ini gue mau membekali teman-teman di YouTube gue dengan skill yang menurut gue ini works banget buat pasien atau buat ODGJ seperti gue untuk dipelajari dan untuk dipakai sehari-hari. Jadi seperti biasanya gue disclaimer dulu, skill ini sebenarnya banyak banget skill di luar sana yang kalian bisa pelajari dari Juminar, webinar, atau baca-baca buku ya, sangat banyak. Dan kalian bisa mencari yang cocok dengan kepribadian kalian, dengan kebiasaan kalian. Gua hanya men-share berdasarkan pengalaman gue, apa yang gue pelajari, skill apa yang gue pakai dalam keseharian gue sampai di kondisi saat ini. Kalian bisa nonton video sebelumnya bahwa di sini videonya bahwa gue belum dinyatakan pulih, tapi gue sudah kembali normal ke kehidupan selayaknya. Jangan di skip ya, kamu bisa tonton videonya. Ini dia di sini. So, jadi yang pertama banget skill yang harus gue miliki, yang harus gue kuasai yaitu stress management. Stress management ini sangat banyak tipe-tipenya atau kategori-kategorinya dan bisa kalian sesuaikan dengan kepribadian kalian, dengan waktu kalian, dengan nyamannya kalian, maunya seperti apa. Gua share ada 5 tipe stress management yang gue pelajari, gue terapkan di dalam keseharian gue yang membantu dan sangat works untuk keseharian gue dengan diagnosa yang gue miliki. Yang pertama ini, stress management yang gue pelajari adalah lifestyle change. Jadi merubah gaya hidup. Yaitu gue membiasakan diri dimana dalam 1 minggu minimal gue kalau memang sibuk banget, apalagi sekarang lagi ada kegiatan-kegiatan gitu, gue usahakan banget bisa olahraga minimal 5 otot yang gue latih. Otot shoulder, otot chest, back, leg, and leg lagi gitu. Latihan kaki itu 2 kali. Nah, gue tuh punya 5 rutin latihan dalam seminggu. Kalau memang gue sibuk banget, gue misalnya cuma bisa nge-gym 4 kali, jadi ada yang di double di salah satu ini gitu. Salah satu stress management tipenya yaitu mengubah gaya hidup. Dan gue mengubah gaya hidup gue untuk melakukan olahraga di setiap minggunya gitu. Gue nggak pernah skip nggak olahraga gitu. Mau sesibuk apapun gue pasti olahraga. Kalau pagi nggak bisa, gue siang. Kalau siang nggak bisa, sore gitu. Kalau nggak, besoknya di double kayak gitu. Stress management ini fungsinya untuk mengolah stres yang kita miliki dari trigger-trigger atau dari keadaan atau dari tekanan kerja. Kita pasti akan dapat stres. Nah, stress management ini untuk mengurangi dan mengelola stres itu. Jadi, menurut gue ini sangat works. Kalau kalian seperti gue, yaitu pasien atau ODGJ, kita nih sangat mudah ke trigger untuk stres, untuk overthinking, untuk anxiety, berlebihan dan segala macamnya. Kita perlu banget bisa stress management ini
gitu. Menurut gue ya, berdasarkan pengalaman gue yang hari ini gue berhasil kembali ke kehidupan normal seperti itu. Oke, balik lagi. Stress management kedua yang gue pelajari skillnya adalah time management. Jadi mengatur waktu. Ini sangat-sangat berguna banget buat gue. Dan ini tuh sangat hopefully banget buat gue. Karena gue kan punya anxiety disorder. Dan gue punya anabul. Dan kadang kalau gue kerja, gue harus tinggalin anak gue di rumah sendirian gitu. Dan kadang gue tuh cemas. Aduh, anak gue sendirian di rumah gak ngapa-ngapain, cuma makan snack doang. Kalau dia kegendutan, dia obesitas, dia punya penyakit-penyakit berat atau gimana, itu semua salah gue. Karena gue gak bisa ngajak dia jalan keluar, dia gak bisa hidup sehat dan segala macem. Gue cemas dengan itu gitu. Sedangkan gue harus keluar gitu, cari cuan, betul tidak? Jadi banyak kegelisahan, cemas yang akhirnya tuh hidup gue berantakan gitu gara-gara cemas dan overthinking gitu. Nah, time management ini sangat berguna banget buat gue, dan gue itu biasanya time managementnya itu dibantu dengan to-do list. Jadi sebenarnya kita kan punya waktu sama ya, semua 24 jam, gimana ngaturnya aja gitu. Dan dengan gue mengatur waktu gue kayak oke, sebelum gue pergi kerja misalnya, gue bangun lebih awal jam 5, setengah 6 gue udah ajak anak gue jogging. Jam 6 udah selesai nih jogging gitu. Jam 7 gue udah bisa kerja gitu. Jadi saat gue meninggalkan dia di rumah, dia setiap hari pun dia olahraga gitu. Makannya teratur, walaupun dia banyak diem, banyak snack gitu. Tapi dia olahraga dan itu membuat gue tenang. Itu mengurangi tingkat stres gue, mengurangi satu masalah yang membuat gue stres gitu. Dan banyak hal lainnya. Jadi menurut gue stress management yang perlu gue pelajari skillnya adalah time management. Jadi diatur-aturlah waktunya ya, biar nggak, aduh gue hektik, aduh stres gitu. Sebenarnya kan nggak hektik tuh tergantung kita ngatur waktunya gitu kan. Yang ketiga adalah problem solving. Ini salah satu teknik stress management juga. Gue itu biasanya membedah permasalahan di saat itu juga gitu. Kalau gue ke-trigger sesuatu atau gue misalnya lagi di luar atau di mana ke-trigger dan gue rasa gue nggak nyaman, gue udah mulai cemas, mulai sesak napas dan segala macam gitu ya, gue better narik diri dulu. Gue butuh waktu sendiri dan gue selesain dulu sama diri gue gitu. Problem solvingnya gitu diselesaikan di saat itu juga. Kalau nggak bisa selesai, setidaknya better gitu, respon tubuhnya nggak terlalu sesak napas gitu kan, keringetan atau kepala pusing atau segala macam. Setidaknya gue bisa calm down, baru gue kembali ke kegiatan yang emang gue lagi lakuin gitu. Biasanya gue butuh 15-30 menit, tapi kalau emang waktunya mepet 15 menit, gue kasih validasi ke diri gue, afirmasi ke diri gue, membuat diri gue lebih tenang gitu. Nanti gue akan proses melalui saat gue nulis jurnal atau diary gitu ya. Gue selalu mention itu, rajin-rajin lah nulis ya, karena itu bantu banget. Yang keempat, ini tuh agak pusing menurut gue. Gue waktu mempelajari teknik ini juga agak berat, tapi ini sangat works. Apalagi gue punya anxiety di mana ada pikiran otomatis ya, yang gue sendiri nggak bisa stop gitu. Nah ini tuh penting banget, nomor 4 ini, yaitu identify and challenge negative thought. Jadi gue nih punya anxiety ya. Mungkin orang-orang yang punya anxiety atau punya PTSD itu punya pikiran-pikiran otomatis yang kadang out nowhere gitu. Kita nggak tahu dari mana gitu ya. Nggak tahu tuh dari mana gitu, tapi tiba-tiba pikiran itu ada gitu ya. Nah itu pakai ini, gue mengidentifikasi dulu, ini pikiran negatif thought-nya dari mana, apakah ini pikiran gue, atau ini pikiran anxiety gue, atau ini pikiran yang muncul karena ke-trigger dengan masa lalu gue, dengan trauma gue. Nah itu harus, dan gue challenge, misal gue anxiety nih, kita men-challenge kan, dan identify and challenge negative thought yang keempat ini. Kita men-challenge, misalnya nih contoh simpelnya ya, orang anxiety, ini gue anxiety kan, gue setelah ngidupin microwave, gue udah pergi nih, udah naik kereta, udah kemana, gue mikir, udah gue matiin belum ya? Gue udah buka belum pintunya ya? Apa gue udah tutup belum pintunya? Terus kepikiran gitu. Nah gue challenge diri gue, oke.
microwave gue ini otomatis. Kalau timernya udah selesai gitu 2 menit dia akan mati sendiri. Aduh, kalau nggak mati gimana ya? Kalau sampai rumah kebakaran gimana? Gini. Gue bawa diri gue dan gue challenge pikiran gue. Oke, sekarang apa yang harus dilakuin? Terus kalau emang microwave-nya itu belum dimatiin, apa yang akan terjadi? Bukankah microwave itu otomatis gitu ya? Terus challenge sampai diri gue. Dan setelah men-challenge, oke, sekarang coba lihat CCTV. Udah mati belum tuh microwave itu gitu. Dan apa yang terjadi gitu. Gue challenge pikiran gue. Pikiran negatif thought yang dari anxiety itu biasanya nggak bener, nggak nyata. Keyakinan yang salah, tapi ada di kepala kita gitu. Jadi untuk men-challenge keyakinan yang salah di kepala kita, challenge balik. Kalau emang kenapa kalau si microwave-nya belum mati? Kenapa kalau microwave-nya nyut-nyutan gitu? Challenge terus gitu. Dan itu sangat works buat gue. Itu untuk hal-hal kecil ya, karena memang gue pribadi dengan anxiety, hal-hal kecil itu sangat sering menjadi problem gue, yang kadang gue mikir, ngapain gue capek-capek itu gak berguna banget gitu, tapi gue kepikiran gitu, overthinking ya, begitulah punya anxiety. Oke? Yang terakhir is kayak ini tuh gongnya, anjay gongnya. Dari semua teknik yang lo pelajarin, salah satu gongnya adalah ini, connecting with your family, with your friend, with your bestie maybe, ataupun support group. Karena itu dengan kalian ada connecting ya, chatting sama teman, chatting sama keluarga, atau kalian punya support group. Kebetulan gue punya support group gitu, grup yang memang khusus untuk orang-orang seperti gue gitu. Di situ bisa katarsis, bisa sharing buat apa. Dengan connecting itu kalian less feel alone. Jadi merasa sendiriannya tuh lebih dikit gitu, daripada lu berjuang sendirian, lu merasa lu ODGJ sendirian, ada problem, ada apa, lu sendirian gitu. Itu akan lebih berat, kan ada peribahasa ya, lebih ringan bersama daripada sendirian gitu. Dan itu pun sebenarnya support dari keluarga ya, walaupun gue sadar, gue tahu di sekeliling kita ada ODGJ yang keluarganya nggak support, tapi balik lagi, Tuhan itu adil, pasti kalian punya temen yang support, punya support group yang support, pasti itu Tuhan pasti kasih gitu. Jadi dengan kita punya support system, membuat kita nggak ngerasa merana sendiri gitu, dan bisa katarsis gitu. Kadang kan kalau misalnya kalian yang hektik banget, sibuk banget gitu, dengan ngechat di WA itu kan beberapa detik juga bisa kekirim kan, beberapa menit selesai gitu. Jadi keluarin aja emosinya guys. Kalau misalnya grup nih, kayak gue punya grup, guys gue gini keluarin, guys gini keluarin, selesai gitu. Nah kalau sendirian kan kayak merana gitu ya, melongo aja gitu kan, dengan semuanya merasa bahwa diri lu orang satu-satunya menderita di dunia ini gitu. Jadi teknik stress management yang paling gong adalah connecting dengan your surrounding ya, your family, your friend, your bestie, your support group, up to you lah. So let's go ke skill kedua, yang dimana ini skill yang agak rumit untuk dipelajarin. Dari stress management itu ada terapi-terapi yang bisa kalian lakukan sendiri. Sebenarnya kalian bisa pelajari, dan sekarang sih udah nggak susah ya say. Kalian bisa cari-cari di Instagram, di TikTok, seminar yang membahas dengan teknik-teknik kayak CBT atau problem apa gitu, gue lupa juga namanya. Jadi banyak tuh kalian bisa pelajarin gitu ya. Memang butuh meluangkan waktu untuk pelajarin, tapi menurut gue sangat worth it kalau kalian pelajarin buat pegangan kalian juga. Yang kedua ini adalah skill terapi. Nah bebas sebenarnya, banyak jenis terapi yang bisa kalian terapkan sesuai nyamannya kamu, sesuai pribadi kamu, balik lagi. Tapi kalau yang gue terapkan ke dalam diri gue adalah CBT, Cognitive Behavior Therapy. Gue pakai terapi ini untuk diri gue,
Karena menurut gue terapi ini simple, cepet, efektif buat gue gitu. Dan memang dengan gue punya depresi, gue punya anxiety dan PTSD, pola pikir gue mempengaruhi perasaan gue dan memunculkan ke dalam tindakan gue gitu. Jadi tindakan gue pun terpengaruh oleh si pikiran dan perasaan. Jadi gue butuh cognitive behavior therapy gitu menurut gue dari yang gue jalanin gitu. Dan gue selalu pakai CBT ini untuk misalnya gue punya trauma yang besar, trauma pelecehan. Kalau kalian belum nonton, belum tahu, bisa lihat di YouTube ini atau di sini gue share nanti ya link YouTube-nya yang ngebahas tentang pelecehan gue. Jadi si pelecehan ini kan besar untuk gue. Dan kadang kalau gue misalnya naik ojek atau apa, kalian bisa nonton lengkap di video itu ya. Dampaknya respon tubuh gue pun cukup besar gitu, cukup terganggu gitu. Jadi walaupun gue udah bisa tanganin dengan stress management, itu P3K-nya yang gue pegang, secara sementara itu bisa calm down, tapi secara long time itu nggak bisa. Jadi secara long time-nya gue pakai CBT untuk nanganin hal itu gitu. Karena stress management itu ngebantu gue temporary gitu loh. Jadi butuh CBT. Apa aja sih stepnya sebenarnya dari CBT itu gitu ya. Ini gue kasih gambaran simpelnya aja ya. Karena sebenarnya CBT itu butuh memakan waktu sebenarnya. Pertama, pilih kondisi, situasi, pikiran, perasaan yang meresahkan atau yang sedang mengganggu. Nah, pilih dulu apa gitu ya. Kalau gue biasanya ke-trigger karena trauma pelecehan gue dan gue naik ojek, itu kan balik lagi tuh. Nah, perasaan gue gak nyaman, pikiran gue gak nyaman, respon tubuh gue juga gak enak. Nah, itu sangat meresahkan. Itu yang ditulis gitu. Kalau gue biasa memang ditulis. Kalau nggak ditulis, gue spam chat ke bestie gue gitu. Kalau gue ya, karena kita udah temenan lama dari SMP gitu, jadi dia tahu kalau gue itu cuma spam chat buat CBT. Yang kedua, sadari perasaan, pikiran, keyakinan yang salah yang tadi gue sempat mention. Gue pribadi dengan anxiety itu ada keyakinan yang salah yang otomatis muncul. Nah, itu sadari dulu apa yang ada di pikiran gue, keyakinan yang salah itu tentang kejadian itu gitu. Misalnya contohnya kejadian naik ojek gitu, pikiran gue apa tentang kejadian naik ojek gitu. Terus perasaan gue apa, pikiran gue apa, respon tubuh gue yang terjadi apa setelah gue naik ojek. Nah itu, sadari itu dulu. 3, sadari pola pikir yang mungkin menimbulkan masalah atau yang sering gue sebut wrong belief. Nah, biasanya karena trauma, karena kejadian-kejadian yang gak enak gitu ya, di otak kita ini udah ada pattern, ada pola pikir yang sebenarnya itu salah gitu loh. Kayak gue, contohnya naik ojek tadi ya, lu bisa nonton, sumpah, lu harus nonton YouTube gue tentang pelecehan gue. Jadi kalau gue misalnya naik ojek, gue tuh punya pola pikir yang salah, keyakinan yang salah atau wrong belief gitu. Jadi kalau gue naik ojek terus dibawanya ke jalan yang bukan sesuai map, gue langsung otomatis nih di otak gue langsung otomatis dia mau bawa gue, nanti dia sekap gue, nanti dia lecehin gue. Nah itu tuh sebenarnya keyakinan yang salah yang timbul dari trauma yang gue alamin. Jadi harus yakinin dulu itu pikiran gue yang benar atau pikiran karena wrong belief. Nah, agak rumit kan belajar CBT. Yang selanjutnya, setelah tahu tuh pola pikir yang salah atau wrong beliefs, perasaan, respon tubuh, terus pikiran-pikiran yang muncul karena keyakinan yang salah tadi, apa? Abis itu di-challenge. Kalau gue selalu di-challenge. Kenapa harus di-challenge? Karena CBT ini membantu kita ke keadaan here and now, keadaan hari ini dan sekarang gitu. Jadi di-challenge pikirannya gitu. Tapi sebelum kalian men-challenge pikiran kalian, sorry gue skip. Setelah pikirannya kamu temuin, perasaannya kamu tahu, respon tubuhnya kamu tahu, validasi ya say.
Jangan lupa validasi itu powerful banget. Validasi dulu. Untuk membuat gue aman apa? Gue share. Ini balik lagi. Connecting with your family, with your bestie, ya. Gue langsung ngabarin ke bestie gue, nih gue lagi naik ojek mau ke sini, tapi si abangnya bawa ke sini. Gue share loh. Itu membuat gue tenang. Itu bentuk juga menenangkan diri gue. Dan gue validasi bahwa memang gue takut, bahwa gue memang merasa tidak aman, tidak tenang. Gimana buat aman dan tenang, lakukan itu yang gue bisa, gitu ya kan. Setelah itu, udah gue lakuin semua sampai gue calm down. Keyakinan di kepala gue kan masih ada kan, pikiran yang otomatis itu masih ada. Di challenge setelah itu, oke? Tahap terakhir di challenge. Oke, semua udah gue share lokasi gue, semua udah tahu mantau lokasi gue. Oke, gue challenge. Apa yang terjadi kalau gue naik ojek ini hari ini ke sana? Kadang ya, kalau sekarang gue udah agak pede ya, gue videoin. Gue bikin video gitu, gue lagi naik ojek dan sebagainya, untuk bukti bahwa gue naik ojek gitu. Dan kadang gue screenshot dan segala macem. Gue challenge pikiran-pikiran gue, apa yang akan terjadi setelah ini gitu. Apakah benar gue akan dibawa? Apakah benar akan begini? Apakah benar gini gitu loh. Jadi di challenge terus gitu. Setelah di challenge, the last but not least, but ini works, reframing atau dibingkai ulang. Yang dibingkai ulang tuh bukan si Gojeknya ya, say. Bukan tentang Gojeknya, tapi tentang trauma yang terjadi sama gue dengan hari ini yang terjadi. Dibingkai ulang bahwa yang pikiran negatif-negatif gue itu adalah akibat dari trauma di masa lalu yang gue punya. Dibingkai ulang bahwa hari ini mungkin memang ada ya Gojek nakal yang suka melecehkan atau apa segala macam. Tapi untuk kejadian hari ini sebenarnya gue aman. Abang Gojeknya baik, abang Gojeknya nyari jalan pintas, apa segala macam. Dibingkai ulang kejadian hari itu. Untuk apa? Biar gue nggak double kill. Kalau gue punya trauma pelecehan ini, ditambah si Gojek ini, kalau si Gojek ini nggak diproses, nggak dibingkai ulang, gue akan tetap berada di masa lalu. Sedangkan nggak ada kabar baru dari masa lalu ya kan. Kita harus bingkai ulang si masa lalu ini untuk ke keadaan hari ini, yang kenyataannya, yang realnya, yang bukan karena pikiran negatif thought. Dibingkai ulang. Bingkai ulang gimana caranya? Itu disebut reframing. Kalau gue biasanya, oke, ternyata Gojek sekarang aman. Kalau gue naik ojek, gue bisa share live lokasi gue di mana ke salah satu, ke keluarga gue, ke bestie gue gitu ya. Kedua, sekarang kalau Gojeknya apa-apa bisa laporin. Dan ketiga, ternyata Gojek itu kan ada plat polisinya, bisa lapor ke customernya, segala macam banyak gitu. Jadi tenang ya, naik ojek sekarang itu berbeda sama ojek yang waktu itu gue naikin di masa lalu. Jadi gue membawa diri gue yang stuck di masa lalu karena trauma ke keadaan hari ini yang memang nyata hari ini gitu. Here and now. Fungsinya CBT itu membawa kita ke keadaan here and now. Karena apa? Karena orang dengan trauma ataupun PTSD seperti yang gue alamin, kejadiannya tuh di masa lalu naik ojeknya, dilecehinnya di masa lalu. Tapi setiap naik ojek, perasaannya sama seperti di masa lalu. Itu namanya ke-trigger. Nah, kalau orang punya trauma, ke-trigger, itu kayak lu balik lagi ke masa lalu gitu, perasaannya, respon tubuhnya segala macem. Nah, ini kan nggak enak dong kalau kita selalu kembali ke masa lalu. Nah, inilah dipakein CBT biar hari ini ya hari ini, bukan masa lalu, kayak gitu. Nggak ngerti ya gue kalian jelas atau enggak dengan pembicaraan gue kali ini, tapi yang gue mau mention di video kali ini, belajar skill, karena skill itu sangat penting. Begini ya say, kita ngomong jeleknya, orang ODGJ itu bisa pulih sangat. Pasti, recovery is possible. But, jangan lupa, jangan lengah, jangan menyepelekan. Orang dengan ODGJ itu bisa pulih tapi bisa relapse. Bisa kembali lagi. Dan biasanya kalau relapse itu lebih buruk daripada
pertama kali punya ODGJ misalnya gitu. Jadi matter ya, lu belajar skillnya biar nggak terjadi relapse. Ya kalau ke trigger mah wajar ya say, namanya hidup ya kan, namanya kita punya luka-luka. Jadi ODGJ nggak bisa sembuh, karena kita bukan sembuh, istilahnya pulih. Beda ya, kalau orang sakit fisik, bisul, bisa sembuh, bisa. Bisulnya hilang ya selesai. Tapi orang yang punya mental health issue, dia bukan sembuh, dia pulih. Pulih dan kembali ke kehidupan normal. Tapi kalau ada trigger-trigger besar, ada stres-stres besar, tidak bisa mengelola stresnya, tidak bisa mengelola triggernya. Tekanan hidup, tekanan kerjaan, tekanan pasangan misalnya, blang, bisa meledak dan menjadi relapse. Gitu, say. Jadi, kali ini gue ingetin banget belajar skillnya ya, say. Kayaknya udah deh, sekian aja video kali ini. Sangat panjang, berbelit, dan gak ngerti kalian paham atau enggak dengan yang gue omongin. Dan gue ada telepon. See you, bye-bye.